Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Game Channel in the house. Yo. Oke teman-teman semuanya, sesuai dengan judul dan janji gua bakal nge-unboxing handphone gaming paling kenceng saat ini. Ya, jadi ketika video ini diupload, handphone gaming ini masih memimpin di atas. Oke. Jadi buat teman-teman yang nge-follow Instagram gua pasti udah tahu karena gua udah bocorin dikit-dikit ya. Dan di video kali ini gua bakal juga nyobain main PUBG pakai HP ini. Apakah bakal mata kanan? Ya, apakah bakal sesuai dengan ekspektasi gua? Yap. Ini dia box HP-nya. Wow. Nubia Red Magic 5G, teman-teman ya. Sedikit unik untuk sebuah HP. Jadi boxnya seperti ini, ada gambar sebuah planet, di depannya bumi. Jadi kayaknya mungkin maksudnya lebih maju daripada bumi ya. Kemudian ada makhluk lain ya, seperti manusia dengan baju yang canggih dan tulisan 5G di bahunya. Ya, mungkin seperti saudara sebelumnya ya, dia dari makhluk planet lain. Ya ceritanya kayak lebih canggih gitu lah ya. Ini unik kenapa? Karena gue gak pernah lihat HP yang boxnya itu gak ada gambar HP-nya. Aneh banget ya, unik ya istilahnya ya. Jadi boxnya seperti ini doang, gak ada gambar HP-nya. Dan di sini ada tulisan 5G dan beberapa fiturnya yang nanti bakal gue tunjukin teman-teman ya. Jadi kita bakal unboxing aja bareng-bareng ya. HP yang ini 12 GB ya RAM-nya. Jadi ada yang seri 8 GB, ada yang 16, ada yang 12. Gua yang di tengah-tengah. Dan ini warnanya Pulse. Gua bakal buka ya temen-temen ya. Gua bakal nunjukin ke teman-teman semua. Jadi ketika kita buka, HP-nya seperti ini. Ini kosong karena tutupnya doang. Nah, gua bakal keluarin yang di sini temen-temen. Jadi sini cuman HP, kemudian kita buka lagi, ada satu lapisan lagi nih, ada isinya. Ntar gue bakal buka buat teman-teman semua nih. Nah, di sini ada HP-nya doang. HP-nya gede banget ya. Berapa inci ya? 6,5 kalau nggak salah ya. Jadi ini HP yang ukurannya bisa dikatakan jumbo. Dan di sini belakangnya gue demen banget. Ini warna yang gue demen ya, Pulse ya, merah biru. Dan di sini ada tulisan 5G, kalian lihat ya. Ini mantulin kilap banget istilahnya ya, kilap banget. Ini ada kameranya 3 biji. Ini ada kayak bar gitu ya. Bar ini bisa ngeluarin warna. Nanti gue bakal nunjukin kayak lampu-lampu gitu. Kemudian di sini ada trigger 2. Kalian tahu Nubia itu selalu ada trigger buat ngegame. Kemudian ada kipas dan di depan ada satu kamera. Gitu ya. Gue bakal coba nyalain buat teman-teman semua. Karena ini udah gue coba registrasi biar gue bisa nunjukin ke teman-teman semua. Neps. Kalau kalian buka seperti ini kira-kira keren juga ya. Oke. Langsung masuk. Oke, udah masuk ya. Gue bakal tunjukin. Ini ada finger apa ya? Fingerprint. Bisa ngecek fingerprint ya. Jadi walaupun dia nggak ada sensornya di apanya, di layarnya ada. Jadi kita pakai layar aja. Ini ada sensor fingerprintnya di sini liatnya. Gue jadi tinggal pencet gini untuk nge-unlock, gitu ya. Wow. Jadi fingerprintnya langsung di layarnya. Gitu. Oke? Oke. Gue bakal buka lagi yang lain. Ntar gue bakal tunjukin fiturnya setelah ini ya. Kita bakal main pakai HP ini pastinya. Oke, boxnya seperti ini di bawahnya. Ini ada gambar kayak buku sih. Ini kayaknya buku panduan. Ini kabel ya. Ini colokannya. Gitu ya. Gue bakal mulai dari colokan dulu ya. Kita bakal lihat colokannya seperti apa. Gue bakal buka. Ini belum gue buka sih sejujurnya. Oh, kita dapat colokan seperti ini. Karena gue langsung import dari China. Jadi ini colokannya bukan colokan Indonesia. Kalau Indonesia colokannya Eropa. Jadi mau gak mau kita pakai colokan tambahan ya. Oke, gue dapat yang ini. Dan kemudian kita lihat ininya. Kabelnya? Kabel paling kabel itu doang sih. Oke, kabel USB ke C. Oke, ke USB-C ya. Ini nah. Seperti ini. Oke. Sederhana banget isinya. Buku panduan dan garansi card ya. Garansi card dengan buku panduannya. Cuman seperti itu. Kalian nggak bakal dapat headset atau sejenisnya di HP yang satu ini. Dan ada ini untuk ngeluarin kartu. Oke. Jadi kita bakal langsung nyobain aja. Gue bakal nunjukin ke teman-teman semua gimana isinya. Oh ya, gue tahu pasti bakal ada yang nanya, Bang gimana emailnya. Jadi kemarin itu gue kan langsung impor dari China. Jadi ketika impor itu gue dibantu sama ekspedisinya.
dibantuin. Yang penting kita bayar pajak pasti diurus ya. Selama kita nggak beli barang BM atau black market, kalian nggak usah khawatir. IMEI itu pasti diurus dan pasti bisa digunakan untuk nelpon-nelpon dan masukin SIM card kalian. Oke? Jadi nggak usah khawatir. Selama kalian bayar pajak. Ingat itu ya. Jadi kalau kalian mau beli HP-nya, kalian ingat bayarnya bukan cuma untuk beli HP-nya doang ya, ekspedisi dan lain-lain juga kalian harus perhitungkan. Nah, kalian udah lihat tadi isi-isinya sederhana banget ya, isinya ya cuma seperti itu doang. Dan ini game ada dockingnya. Ini ya seperti ini ya, ada dock ya. Bisa ditambah dock untuk apa ya? Untuk koneksi dan lain-lain. Karena gua nggak bersamaan dengan dock ngambilnya, jadi ya gua nggak bisa nunjukin dan bisa nambahin stick gitu ya, tau kan? Kayak controller tambahan untuk main game-game seperti GTA dan sejenisnya dalam game atau MOBA gitu ya. Tapi gue bakal coba review dengan cara seperti ini. Kita langsung lihat aja. Let's go. Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas fiturnya. Setelah ini kita bakal nyobain langsung. Jadi, HP-nya gue colokin langsung pakai kabel HDMI ke adapter terus ke Elgato. Jadi udah support HDMI. Gak usah khawatir ya, yang punya Elgato kalian bisa langsung nge-record pakai HP ini. Dan HP-nya kalian bisa lihat di atas ada 144Hz, artinya sudah bisa frame rate-nya 144. Jadi kalau kalian main game yang nanti kan PUBG update nih jadi 120 fps, bisa langsung hajar gitu ya. Nice. Dan gue langsung nunjukin aja. Oh ada satu lagi deh, 5G temen ya. 5G-nya bisa dinyalain, tapi di Indonesia belum ada 5G dan gue belum naruhin kartu di dalam, jadi gak bisa dinyalain. Ada tombol ini yang bisa digeser ke atas. Ini tombol gaming mode. Kalau gue naikin ke atas jadi seperti ini. Nah, dia masuk ke gaming mode ya. Di belakang gua ada tulisan cooling fan untuk nyalain kipas. Di sono ada RGB LED strip. Itu apa? Kalau gua nyalain, kalian lihat HP-nya belakangnya bakal ada nyala-nyala tuh. Nah, gitu ya. Bisa di setting, nanti gua bakal tunjukin. Gua bakal pencet menunya dulu ya. Nah, di sini ada summary tentang apa yang terjadi dengan HP-nya sehari atau minggu ini. Jadi kalian bisa evaluasi lah. Gua mainnya kebanyakan atau kedikitan gitu. Ada Red Magic Time di sini, screenshot dan video yang kalian rekam bakal masuk ke sini. Ada fan. Nah, buat HP yang sering nge-frame biasanya karena panas. Ini HP udah ada fan di dalam ya. Ada liquid cooling yang paling baru seri 3. Jadi harusnya tidak akan pernah ngedim. Ntar ada menunya lagi nih. Di sini ada rapid cooling kalau kalian pengen bener-bener HP-nya tetap optimal ya. Tapi baterainya lebih terkuras, tapi ada bunyinya. Karena dia cepet banget puternya. Kalau gue intelligent aja karena gue buat recording, suaranya nggak berisik tapi sesuai dengan panasnya si HP. Kalau makin panas makin kenceng. Kemudian ada record setting ya. Buat teman-teman yang nggak punya Elgato, kalian bisa nge-record gamenya. Caranya tinggal pencet, tinggal di-onin. Cuma dia lebih makan banyak baterai ya. Kemudian record quality-nya kalian bisa bikin HD, high quality, kemudian di-onin. Ntar bakal ada menunya, kalian tinggal pencet ketika di dalam game. Gue gak butuh ya, gue udah pakai Elgato. Sombong amat. Kemudian berikutnya adalah network ya. Jadi ini untuk kalian yang sering HP-nya nge-lag tiba-tiba karena update atau ganti wifi, ini bisa di-onin semua. Kalian nggak bakal download apapun di backgroundnya ketika kalian main game dan nggak bakal pindah-pindah wifi. Oke? Berikutnya adalah ini basic. Ini yang ada yang penting nih. Ini ada LED ya. LED ini yang tadi belakang teman-teman. Itu kan nyala-nyala tuh. Bisa diganti jadi keren gitu ya. Jadi misalnya flow gitu ya. Kalian lihat belakang itu. Gue ganti warnanya. Nah tuh. Diganti lagi warnanya. Nah keren kan belakangnya. Tapi gue gak bakal pakai fitur ini karena cuman nguras baterai doang menurut gue ya. Yang penting ini ya, constant brightness protect. Artinya gak bakal gelap, gak bakal ngedim. Sering kan kalian main tiba-tiba HP-nya gelap, ini bakal bikin HP kalian gak gelap. Dengan catatan jangan lupa buka kipasnya supaya gak kepanasan HP-nya, gak nge-frame. Oke? Kemudian ada beberapa menu yang menurut gue biasa aja ya. Kemudian ada ini yang memberitahu kalau kita ada lowbat. Dan ini penting nih ya, Red Magic Esport Mobile Phone Watermark. Jadi kalian yang pakai fitur record di dalam game, kalian harus off ini nih supaya nggak ada tulisan watermark ya, tanda kayak ini Red Magic Mars gitu ya, Red Magic Mars, Red Magic Esport segala macem gitu ya. Kalian offin untuk recording pakai aplikasi di dalamnya. Oke, ini saran gue ya, karena nggak nyaman buat penonton ngelihat ada watermark. Kemudian ada help di sini, gue bakal nunjukin help ini apa di dalam gamenya aja langsung. Tapi gue mau nunjukin satu hal dulu nih sebelum kemana-mana nih. Jadi ceritanya, gue sempet nyobain ini HP untuk gua tes kecepatannya, untuk konfirmasi bener gak sih ini HP paling kenceng. Soalnya dia kan pakai Qualcomm 865 yang paling baru ya teman-teman ya. Dan skor Antutu ini untuk ngetes seberapa cepatnya HP kalian. Kalian bisa nyobain.
HP-nya itu skornya 609.799. Ini untuk yang RAM 12 GB loh temen-temen ya. Terus gue lihat lah rankingnya. Ya, gue juga agak sedikit 600.000, gila nggak tuh kayak di film-film gitu ya. Soalnya klaimnya dia juga segitu ya untuk seri tertingginya. Dan kalian bisa lihat my device itu juara 1, top global loh HP gue. Ya, gila nggak tuh. Jadi gue bakal langsung nyobain aja, nunjukin ke teman-teman semua gimana gameplaynya dan apa fiturnya lagi di dalam mode gamingnya. Ada fitur lain yang belum gue tunjukin. Kita langsung lihat aja, let's go. Oke teman-teman ya, jadi gue bakal langsung review dalam game. Tapi kalian jangan kaget lihat nick gue karena gue pakai buat ngeprank. Nanti kalian tunggu aja kontennya, lucu banget. Di sini layarnya itu karena 6,65 inci. Kalau kalian lihat ada bar hitam di sini, bar hitam bawah dan atas. Kenapa demikian? Karena emang resolusinya paling ideal gitu teman-teman ya. Kalau misalnya gua bikin paksa jadi full screen, ya bakal ada bagian yang kepotong. Jadi mau gak mau harus ada pengorbanan di sini, gitu ya. Dan buat teman-teman semua, gue bakal langsung coba aja di dalam game. Itu bakal seperti apa grafiknya, apakah bisa giroskop dan tombol seperti ini gimana pakainya. Kemudian ada fitur yang menurut gua kayak nge-cheat gitu loh. Wah, gila sih. Kita bisa ngubah apa namanya ya, tampilannya di dalam game lagi, bukan di dalam game, di dalam HP-nya lagi. Jadi HP-nya itu ada kayak sebuah filter untuk ganti gambarnya gitu. Oke, gini ya. Jadi HP-nya itu ada giroskop. Ini gua on. Dan secara mengejutkan giroskopnya ini jauh lebih bagus daripada yang seri sebelumnya. Dan ini karena HP-nya besar, giroskopnya lebih kenceng ya. Jadi kita butuh apa namanya? Butuh pembiasaan lagi. Dan kalau mau itu kalau gua turunin sensitivitasnya. Gitu ya. Giroskopnya aman. Oke. Kemudian grafiknya. Grafiknya di sini gue pakai smooth extreme. Kenapa? Karena gue lebih suka yang nggak ada apa namanya bayangannya ya. Coba gue balance extreme bisa, HD extreme, HDR extreme bisa, Ultra HD belum keluar ya. HDR extreme support ya. Jadi ini HP support rata kanan teman-teman. HDR extreme bakal seperti ini. Jadi berbayang semua. Ya, gue nggak suka karena gue susah lihat musuhnya teman-teman ya. Dan ini nggak ngeframe, smooth banget. HDR extreme, oke lah, gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu ya, bisa smooth extreme ya di sini ya, atau HDR extreme ke depannya. Nah, di sini ada fitur yang belum gue tunjukin nih. Fitur HP-nya itu di sini teman-teman. Jadi di sini kita ada enhancement, kita bisa atur ya. CPU turbo, super performance atau apa. Gue kalau super performance HP-nya nggak mungkin ngeframe. Ya, cuma dia gampang panas. Jadi kalian harus akal-akalin pakai fan-nya sama pakai AC lah kalau dalam kamar. Kemudian show, ini yang penting temen ya. Jadi gue bisa ganti grafik di dalam gamenya supaya musuhnya gampang kelihatan dengan shoot gini, lihat nih. Jadi terang banget temen-temen. Shoot gini ya. Jadi grafiknya gue pakai klasik aja, tapi di sini gue pakai shoot gitu loh. Jadi gampang lihat musuh yang gelap-gelap. Itu sih fitur yang menurut gue agak-agak gimana gitu. Gila sih ini. Jadi kalau gue ganti MOBA dia jadi gelap nih. Kalau gue ganti lagi jadi auto dia jadi gelap lagi nih. Gue sih lebih suka pakai shoot sih. Jadi dia udah ngatur supaya kayak lebih kontras ya. Ada tulisannya sih. Lebih kontras di bawah tulisannya. Increase contrast and brightness. Help identify dark enemies. Jadi musuh kalau sembunyi di tempat gelap kelihatan. Apalagi kalau di Miramar, gitu ya. Kemudian fitur berikutnya adalah Pro Trigger. Kita bisa on-in ya. Ini untuk trigger ya. Jadi gue pakai tekan R1 jadi buka scope gini. Ini buat ngeprun, nah gitu ya. Ini buat ngeprun, gitu ya. Ini buat ngebuka scope gitu. Gila. Jadi buat teman-teman yang nggak kebiasaan ya, main 5 jari, 4 jari, gue saranin kalian nyobain ini sih. Pakai fitur ini ya. Ini benar-benar gila sih. Ya. Menurut gua. Kemudian ada fitur makro dan aim assist. Nah, aim assist lagi loh. Makro itu apa bang? Jadi kalau kalian main game MMORPG, kalian bisa kayak new ya. Kalian pencet misalnya ini, pencet tembak ya, finish. Jadi dia kalian single use, dia bakal nembak tuh, nah gitu. Jadi untuk siklus ya, kalian tekan yang main game MMORPG pasti ngerti lah ya. Ini khusus untuk game-game MMORPG gitu loh teman-teman. Ini karena pelurunya ada habis dia nggak bisa pencet tuh. Gua matiin aja ya, karena nggak butuh di game PUBG. Ada aim assist ya. Aim assist ini nggak sama dengan yang di PUBG. Aim assist ini dia kayak ada titik yang bisa dimunculin ya, bisa nolongin kalian untuk ngenembak musuh. Nah lihat tuh, kelihatan ya. Nah jadi ada titik merah di tengah. Yang kalian kesulitan kalau pakai ini kan kayak nggak ada scope kan susah tuh. Jadi ada titik kan jauh lebih mudah. Cuman gue nggak bakal pakai karena sangat mengganggu kalau gue nge-record ya. Teman-teman pasti terganggu kalau ada titik segede itu di tengah.
Tapi buat teman-teman yang matanya agak-agak sulit untuk melihat, sangat membantu sih. Gitu ya. Itulah fitur aim assist-nya. Gue shutdown aja karena gue gak butuh lagi. Kemudian ada fan, ada 144Hz, ada 4D dual shock, 4D shock itu. Jadi kalau kita nembak dia kayak getar-getar gitu lah HP-nya. Block message, block call, super screenshot, kemudian ada screen ini untuk gelapin ya. Jadi layarnya jadi gelap. Gitu ya. Supaya teman-teman yang main game HP grinding, tau kan? Ada game-game MMORPG kayak gitu. Ada docking ya di sini. Gua belum punya docking dan ini ada lock touch ya. Jadi cara ngeluarin menu ini sebenarnya tarik dari kanan. Cuman gua lock, jadi gua butuh 2 kali pencet. Jadi ada tulisan please swipe again. Gitu teman-teman. Gila ya? Oke. Gua agak sedikit kesulitan megang HP-nya. Karena gua mau nunjukin ininya. Soalnya gua biasanya main HP itu kayak gini posisinya. Dibalik temen ya. Dibalik. Nah gini. Kalau kalian perhatikan gue megang HP itu kayak gini. Nah setelah ini gue bakal coba aja HP ini. Kita lihat gimana kelancarannya. Gue sih overall gak sabar sih. Kita langsung coba aja deh. Tapi ini settingnya beda ya temen ya. Setting gue ya. Gue harus ngubah setting gue karena ukuran HP-nya ini lebih gede. Jadi mau gak mau gue harus setting posisi tombolnya lagi. Dan akhirnya gue udah setting ke posisi yang tepat. Dan gue nyaman dengan posisi ini. Kita langsung cek aja lah gimana keseruannya. Let's go. Oke teman-teman, kita bakal langsung nyobain ya. Tapi kalian jangan lihat nih gua nih ya. Oke, kita bakal lihat gimana kecanggihan. Kita bakal main domination. Kalau kalian suka gua bakal bikin konten lagi. Main apa dua? Awal yang baik, Bung. Nope. Biarin. Kau lebih suka musuhnya dapat menang dulu di awal. Mana si bangke ini? Mana sih ya? Oh udah mati. Gubernur Eran. Erangel ya? Gubernur Erangel ya maksudnya. Oke guys, santai ya guys. Kau dengar sesuatu di sini. Ntar guys. Dia mau damai sama Levinho. Levinho. Gak ada damai di antara kita bos. Damai di lobby aja. Ada orang guys. Nope. Terima kasih bos. Kenapa udah damai semua sih? Ngapain damai sih? Tak ada damai di antara kita, udah kasih tau ya. Aku bunuh kalian semua. Ada damai. Itu dibilangin sahabat sih. Kok anda bilang gak ada damai? Ampun bros. Jadi kalau kita kepencet itu temen, menu yang mau tadi gua buka, dia bakal ada tulisan swipe again. Ada orang belakang gua bangke. Kabar dulu gak? Mantap ya tuh. Macam-macam kan di sini. Reloading. The blue team is leading as domination enters the second half. Weh. Macam-macam modelnya. Kayak di film ya belah. Gua ganti face dulu guys. No mercy. Enemy down. Macam-macam kalian sini. Ganti senjata dulu. Cover me. Reloading. Oh, ganti senjata, ganti face. Cover me. Face enggak? Panik gua temen, maaf ya. Ini face nih, ganti face nih. Reloading. Ini ada musuh ya? Asem, kaget gua. Bentar, nggak usah pakai au. Wacata, macam-macam kau di sini, bong. Ada film. Udah 19 kali gua ngekill tanpa mati, guys. Nice. Makin jago aja gua. The blue team will capture the base and Ngakak bro. Gak apa-apa, kasih dia aja. Gua bagian ngekill doang, teman gua bagian ambil tempat. Base B has been activated. Enemy down. Dead. Gua bagian ngekill aja. Aduh,
Gue terlalu barbar guys. Itu spawnnya mereka guys. Kakak gue. Gila adik gue dua-dua. Ada film-film guys. The red team has occupied base B. Kasih aja. Gue mau bagiannya nembak aja. Target down. A weapon crate has been activated. Rame banget ternyata guys. Ada 3. Satunya lompat-lompat kayak orang on. Ngakak bro. Kalem bro. Apa sih ini? Expired. Ngapain sih kamu di situ? Enemy down. Gubernur. Itu dia. Nice shot. Kau. Belakang. Sabar guys. No mercy. Macam-macam kok di sini. Ini kenapa gak ada yang jagain? Kill. Apa sih? Tidak ada damai di antara kita. Nope. Waduh, ramenya. The red team is leading as domination enters the second half. Cek belakang guys. Senangan dulu. Hah, gila pas banget gue mainnya. Jangan dimenangin ya, biar makin panjang ya. Oh, 3-4 orang di situ, asem satu lompat-lompat. Damai, gak gua kasih. Gua lapping ho. Asem. Tahu. Jangan macam-macam di sini. Udah kasih tahu sama kalian. Nice shot. Macam-macam. Killed. Jangan macam-macam di sini. Udah bilang gak ada damai, lu lompat sampai botak juga gak bakal ada damai. Down. Wah, gua di bawah asem. Gua udah banting setir loh tadi loh. Tapi ini sih apa ya temennya? Gua suka Giro karakter gini doang. TPP-nya. Kenapa? Karena kenceng ya. Gua kan sering banting tuh. Cuman 3 kali sama 4 kalinya harus diturunin. Target Kalau nggak down. terlalu kenceng. Enemy down. Apa sih udah kalah? Reloading. Damai-damai. Nggak bakal dikasih. Nggak usah ngarep. Cover me. Musuhnya ngarep damai temen. Curang banget ya. Mana ada damai-damai. Gua bukan The lapping blue ho, team gua will aja gemeng. capture the base in 10 seconds. Apain sih lu? Expired. Killed. Blue Blue team team has taken a victory. base successfully. Oke lah temen ya. Ntar gue bakal coba mainin ini di dalam mode yang lebih seru, mode in game ya, supaya durasinya pas. Nanti gue bakal, kalau kalian banyak yang request, bang mainin dong, coba dong main, kita mau lihat nih di dalam game. Kalau mode match biasa itu bakal kelihatan nggak musuhnya kayak gini temen ya, kayak oke. Gue bakal nunjukin di dalam training yang tadi. Salah satu mode yang paling gue suka dan fitur yang paling gue suka dari HP ini adalah enhancement di tampilan layarnya. Jadi kita bisa bikin musuhnya gampang kelihatan. Oh, gue kebalik ya megangnya ya. Jadi menunya di kiri, lupa gue. Perasaan gue pecah-pecah kagak bisa. Enhancementnya ya, yang ini ya gue suka banget temen ya. Jadi warna layarnya berubah seiring. Oh, di situ nggak kelihatan ya guys. Oh, gue baru sadar di recording nggak kelihatan ya. Oke, gue bakal nunjukin ya. Di sini. Kalian kalau lihat di layar HP gue itu berubah temen ya. Lihat tuh, gelap, terang gelap ya. Jadi kalau di record ini nggak kelihatan ternyata. Tapi di HP gue kelihatan. Jadi tampilan di HP gue dan yang di ini beda loh. Ini gue tunjukin lagi ya. Jadi ini sangat kayak tanda kutip kayak nge-cheat sih. Lihat nih ya. Gue bakal ke auto, dia bakal jadi gelap. Ini bakal terang. Gue kalau ke auto, gue bakal keluarin. Dia pasti warnanya lebih gelap dari tadi kan? Tadi kan agak terang kan? Oh gitu. Oke. Jadi gimana menurut kalian? Kita coba lagi. Kalau performa permainan sih gue gak kerasa ada perubahan ya. Soalnya gue cuman kurangnya itu cuman kipasnya. Karena gue kalau mainnya ini brightness-nya agak terang, gue bisa ngeliat musuh dengan nyaman. Cuman kipasnya agak berisik, bisa masuk sini gitu loh ya. Tapi overall sih gue demen banget. Dan gue belum nyoba kameranya. Kameranya sendiri ini 60 megapiksel kalau nggak salah ya. Dan bisa night mode. Jadi ada sensor night-nya. Jadi kalau kalian di kegelapan, foto cekrek gitu. Ntar gue bakal tunjukin deh di Instagram gimana hasilnya.
Semoga teman-teman terhibur dan mungkin ada yang pengen beli atau segala macam. Kalian cek aja di deskripsi, gue bakal taruh linknya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen nyari gaming phone paling canggih saat ini dengan harga yang relatif murah. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.